Halo bung-bung semua, ayo kita lanjutkan series pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri 1 atau Waperdam 1, Menteri Luar Negeri, sekaligus Kepala Badan Pusat Intelligence Republik Indonesia. Kini kita sudah memasuki episode ke-37. Pada episode ini kita akan mendengarkan pertanyaan dan jawaban dari Dr. Subandrio soal uang 500.000 US dollar. Teka-teki soal uang ini menjadi sangat penting dalam rangkaian kasus yang membelit Dr. Subandrio ini. Seperti diketahui, tuduhan pada Dr. Subandrio, pertama, dia dituduh menyiapkan atau memudahkan makar dari G30S. Lalu tuduhan kedua melakukan perbuatan-perbuatan dan atau memikat perbuatan itu yang dapat merongrong kekuasaan dan kewibawaan negara, menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, termasuk kehancuran ekonomi, kegoncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh iya Bung-Bung, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan agar Bung-Bung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang, bahkan sering, kami akui salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja. Gaya, intonasi, emosi, dan aksen dari pembacaan ini pastilah tak sama persis dengan sidang sebenarnya. Melanjutkan pertanyaan pembela kepada tertuduh Dr. Subandrio. Kiri apa itu artinya? Kiri dalam politik. Progresif revolusioner. Progresif revolusioner. Apa ini liberal? Tidak. Tidak. Apakah ini demokratis sosialistis? Dalam kita katakan saja dari sosialis-sosialis seperti di Inggris. Tidak. Tidak. Jadi lebih menonjol ke sosialistis, marxistis. Dapatkah kita katakan lebih menonjol itu ke kiri, ke sosialisme, marxisme? Bisa juga marxisme dalam arti tentu yang diterapkan di Indonesia. Ya, oleh karena itu dapat diterima oleh semua partai-partai politik, juga dari nasional, juga dari agama, juga dari yang lain-lain. Ya, jadi ini kira-kira 500 anggota dari MPRS menetapkan haluan negara yang menonjol ke kiri, sosialisme Indonesia yang sosialistis marxisme. Apakah di dalam MPRS ada hal-hal lain yang disodorkan kepada pemerintah yang lalu ditetapkan sebelumnya? Saya maksudkan sebelum 30 September. Disodorkan oleh MPRS kepada pemerintah, tidak oleh pemerintah kepada kami. Itu metodenya dahulu, bukan? Ya, jadi ada rencana pembangunan. Rencana pembangunan, ya baik. Kita katakan saja ini luar rencana pembangunan. Baik, apakah itu juga dibicarakan dengan banyak debat? Ya, banyak debat. Berapa lama debat-debatnya? Ya, pada itu waktu saya kira selesai dalam 4-5 minggu jadinya. 4-5 minggu? Buat rancangan pembangunan nasional semesta? Ya, 4 minggu. 4-5 minggu. Apakah di dalam rapat MPRS pernah diminta tanggung jawab dari presiden? Dari presiden dan menteri-menteri. Dari menteri-menteri pernah diminta pertanggung jawab? Ya. Apakah itu pertanggung jawab secara tertulis atau musyawarah? Dalam musyawarah saja. Dalam musyawarah saja, pernahkah diumumkan
itu bertanggung jawab? Ya, apakah ada mosi Van Wantrouwen terhadap pemerintah? Tidak, tidak pernah. Sebaliknya, sokongan sepenuhnya. Ya, sepenuhnya. Saya alih ke DPR. Apakah DPR juga mempunyai wakil-wakil dari 9 partai politik? Benar. Dan karyawan dan sebagainya? Benar. Apakah banyak peraturan-peraturan presiden, penetapan-penetapan presiden dibicarakan di DPR menurut pengetahuan saudara? Ya. Apakah pernah dikemukakan bahwa hal-hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Tidak. Tidak pernah. Apakah semuanya diterima begitu saja? Sesudahnya musyawarah itu. Sudah musyawarah. Disahkan. Jadi meskipun sekarang lebih nyata dikemukakan bahwa semuanya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sekarang dinyatakan. Apakah MPRS atau lebih tepatnya DPR menentukan sikap pemerintah terhadap ekonomi di negara kita? Ada. Saya ambilkan bidang khusus mengenai ekonomi yang sangat buruk sekali. Apakah ada putusan dari DPR untuk melenyapkan, dicegah korupsi? Ya, ada. Pencoleng-pencoleng ekonomi di dalam DPR? Kabir-kabir? Ya, artinya untuk menghilangkan penderitaan rakyat, mempertinggi nasib rakyat. Jadi kalau saudara dan menteri-menteri menjalankan turba kemana, juga di Jawa, untuk berpidato supaya rakyat mengambil sendiri nasib dari tangannya, untuk menghilangkan segala keburukan tadi. Inikah sesuai dengan haluan dan kebijaksanaan pemerintah? Sesuai? Ya, sesuai. Jadi kalau mereka mengadakan social control, inilah keinginan pemerintah. Benar. Dapatkah saudara katakan bagaimana hubungan dari keburukan ekonomi dengan timbulnya, berkembangnya komunis? Makin buruk. Coba secara pendek, jelas. Umumnya makin buruk keadaan ekonomi, makin mudah tumbuhnya komunisme. Jadi kalau kita tidak setuju komunisme, seperti kebanyakan dari bangsa Indonesia, untuk mencegah komunisme tumbuh berkembang dan memuncak sampai kekuatannya sebelum G30S itu, apakah sebenarnya harus diperkuat oleh pemerintah dan rakyat bersama? Membangun. Membangun apa? Membangun ekonomi. Membangun ekonomi, apalagi? Tidak. Tadi apakah benar juga memberantas korupsi? Dalam arti keseluruhan. Ini saya mau tegas. Juga memberantas korupsi, pencoleng, kabir yang semuanya merugikan ekonomi kita. Ya. Dan dapatkah kita katakan sebaliknya? Karena komunisme itu bertumbuh terus, bahwa usaha pemerintah dan kemauan rakyat untuk mempertinggi ekonomi, memperbaiki kehidupan tidak begitu baik. Mohon diulangi. Begini, tadi dikatakan bahwa ada hubungannya antara keburukan ekonomi dengan tumbuhnya komunisme. Tapi sekarang kenyataannya kita lihat komunisme itu sedemikian lama itu semakin mendapat angin, naik terus, berkembang sampai puncaknya. Dapatkah sekarang kita mengambil konklusi bahwa kekuatan masyarakat dan pemerintah itu kurang meningkatkan ekonomi kita, kehidupan rakyat, sehingga dapatkah antara lain apalagi yang lainnya? Tidak. Jadi pertumbuhan komunisme itu jadi antara lain oleh karena kurang bertumbuhnya ekonomi. Ya, kurang bertumbuhnya ekonomi. Baik, tapi itu yang tadi disebutkan pertama itu adalah juga sebabnya. Ya. Dapatkah kita katakan sekarang pada kesimpulan bahwa
Mungkinnya PKI itu menjadi besar dan kuat, menjadi overconfidence, mau mencoba menggulingkan pemerintah, sebagian besar kelengahan, kelalaian rakyat, pemerintah, dan semuanya. Dapatkah kita ambil konklusi? Tidak. Tidak. Bagaimana tidak? Jadi mengapa komunisme itu bisa sampai begitu ke puncak? Oleh karena dalam jalannya revolusi yang kita hadapi dunia luar, hingga kita belum sungguh-sungguh mendapat kesempatan untuk juga mengikis apa yang kurang baik di dalam negeri ini. Apa itu yang kurang baik? Yang sosialisme diimpor dari luar, komunisme itu jadi. Itu saja? Ya, antara lain. Apa antara lain, apa yang lain itu dapat kita katakan keadaan ekonomis yang tidak baik, yang memberikan voiding, burden kepadanya. Ya, itu. Jadi kalau ini tidak diperbaiki, ini voiding burden, ini jadi bikin favorable. Apakah ini bukan salah satu sebab dari tumbuhnya? Sebab penting. Jadi semakin banyak ini iklim suasana ditambahkan di dalam negara kita ini, bukankah ini memungkinkan lebih baik, lebih subur tumbuhnya PKI? Benar. Dan dapatkah kita katakan bahwa keadaan ini adalah akibat bukan dari geografi, bukan? Apa betul apa ini akibat dari geografi? Tidak. Dari klimatologi? Tidak. Jadi dari keadaan manusia, dari manusia yang diciptakan. Boleh kita katakan rakyat yang menciptakan keadaan demikian? Artinya seluruhnya? Tidak. Berikut pemerintah. Jadi sebagian rakyat dan sebagian dari dialektika revolusi sendiri. Saya tidak mengerti dialektika, tapi dapatkah saudara menyatakan bahwa keadaan yang demikian itu banyak diciptakan oleh manusia kita sendiri? Ya, bagaimana pemerintahan dijalankan di Indonesia ini? Oleh presidium saja bersama presiden atau dengan menteri-menterinya yang 100 itu? Dengan menteri-menteri. Dengan menteri-menteri. Apakah dari presidium ada dari presiden itu ada instruksi yang tegas kepada tiap-tiap menteri? Demikianlah kamu harus berbuat pekerjaan di dalam ruangan dan sebagainya. Ya, instruksi ada. Ada instruksi? Ada. Bagaimana saudara maksudkan dengan instruksi? Instruksi dalam pembicaraan dalam sidang kabinet atau di luar sidang kabinet dalam pertemuan dengan kelompok. Apakah instruksi itu saudara maksudkan sebagai suatu rencana mengatur departemen sendiri atau bidangnya sendiri itu secara terperinci? Tidak. Tidak. Instruksi untuk beliet, menentukan beliet, misalnya turba tadi. Ya, itu juga ditentukan oleh presiden. Jadi kalau pekerjaan sehari-hari itu juga menuruti instruksi dari presiden? Belum pernah. Belum pernah. Artinya masing-masing menurut sendiri kebijaksanaan menteri. Ya, apakah 100 menteri itu kira-kira sama-sama sering mengadakan kabinet meeting? Ya, kelompok demi kelompok di bawah Menko itu jadinya. Oh, di bawah Menko. Pernah juga paripurna? Pernah, seringkali. Dibicarakan soal-soal umum keadaan negara kita? Ya, pernah juga dikemukakan di dalam rapat itu tentang kegiatan PKI? Tidak. Tidak. Kekhawatiran tentang PKI punya pertumbuhan? Tidak. Tidak pernah. Saudara Ketua, saya rasa cukup sekian. Setelah pembela selesai tanya jawab terhadap tertuduh, selanjutnya Ketua kembali mengadakan tanya jawab terhadap tertuduh sebagai berikut. Ketua kepada tertuduh. Saya akan beralih mengenai soal uang. Apakah benar saudara pernah memerintahkan saudara Hartono untuk mengadakan pemindahan uang? Benar. 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 Sebesar berapa?
$500.000. Dari mana ke mana disuruh pindahkan? Dari deposito yang pengertian saya itu diadakan atas nama saya, Deparlu Seknek, ke arah BPI Subandrio. Dasar dari pemindahan itu apa? Sesudahnya pembicaraan antara kami dengan saudara Hartono. Dasarnya kami dapat laporan bahwa keuangan Deparlu agak sulit. Ada yang 2 bulan tidak terima, ada yang 3 bulan dan sebagainya, dan bagaimana mengatasinya. Sebetulnya laporan demikian itu seringkali. Tidak ini saya mintakan suatu laporan yang singkat dalam hubungan soal pemindahan uang ini tadi. Itu yang kami ingin, tapi umum, jadi seringkali. Tetapi kami belum pernah mengambil tindakan oleh karena dengan minta bantuan dari keuangan atau secara khusus dari Bank Indonesia itu dapat diatasi, meskipun secara sebagian saja. Akan tetapi sekarang kami mengetahui bahwa sungguh-sungguh tidak oleh karena kelengahan atau kekurangan kegiatan dari bank atau Kementerian Keuangan, akan tetapi memang kekurangan devisen. Maka dari itu ketika mendapat laporan ini, bagi kami ya sekarang what for concern haben which kami tanyakan. Sudah dilaporkan bahwa ada uang 500. Ada uang yang 500 dan ada uang yang 100.000 pound sterling. Tidak, saya hanya menanyakan 500.000 ini saja. Tidak, itu juga penting yang dianukan. Saya minta hanya saya yang memeriksa. Saya tanya mengenai 500.000, yang lain-lain nanti. Ya, mohon maaf. Jadi yang mengenai 500.000 ini dibukukan atas nama Seknek Deparlu. Lalu dasar pemindahannya adalah dipindahkan ke BPI Subandrio. Padahal dasarnya adalah bahwa perwakilan-perwakilan di luar negeri kekurangan uang. Sampai ada yang 2 bulan tidak di-drop duitnya. Ya, jadi kami pada waktu itu memikirkan ada 2 hal. Deparlu kekurangan uang, dan Deparlu itu banyak juga sering dapat laporan bahwa uang Deparlu itu sering dipakai oleh kementerian lain dan Seknek secara fait accompli, sampai ada puluhan ribu kadang-kadang. Jadi pada itu waktu kami bagaimana buat uang Deparlu dan bagaimana penting menyelamatkan uang yang 500.000 itu. Diselamatkan dari kementerian-kementerian lainnya yang khususnya. Jadi itu seringkali terdapat itu bahwa uang yang ada kementerian dari negeri kita sendiri. Ya, negeri kita sendiri perlu diselamatkan itu. Ya, oleh karena datang delegasi dan lainnya. Jadi dalam arti tentu buat Deparlu. Jadi selama itu masih dibukukan atas nama Seknek Deparlu, bahaya penggunaan dari lain-lain kementerian dan jawatan itu lebih besar daripada apabila dipindahkan ke nama saya, BPI Subandrio. Meskipun datangnya ini adalah perwakilan-perwakilan dari Deparlu yang ada di luar negeri, sudah sampai 2 kali 2 bulan tidak di-drop. Namun demikian uang ini masih dipindahkan untuk ke BPI, dibukukan atas nama BPI Subandrio, sekedar supaya jangan sampai diganggu gugat oleh yang lain-lain. Ya, antara lain itu dan juga untuk dipakai buat rencana Malaysia, proyek dari Jenderal Soeharto, proyek baru mengenai operasi Malaysia. Antara disiapkan untuk itu. Ya, dan memang dipergunakan untuk itu kemudian. Jadi proyek tidak jadi dilakukan. Lalu mengenai kapan kira-kira Hartono itu diperintahkan keluar? Kira-kira akhir November atau permulaan Desember. Berapa lama dia menyelenggarakan pemindahan? Artinya kapan dia kembali untuk melaporkan? Kira-kira 2 minggu. 2 minggu. Dan benar dia kembali melaporkan tentang penyelenggaraan perintah itu.
Ya, bagaimana laporannya? Jadi menyelenggarakan bahwa uang sudah dipindahkan BPI Subandrio, sebagian di Swiss dan sebagian di Jepang. Sebagian di Jepang, memang perintahnya pada waktu itu juga untuk dipindahkan ke dua tempat? Tidak, hanya dipindahkan saja. Hanya dipindahkan saja. Apakah juga dilaporkan Hartono bahwa yang di Jepang itu dititipkan kepada Daiwa Securities Bank? Tidak,